Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya yang Pak Guru banggakan, kita berjumpa lagi dengan saya, Bapak Janu di sini. Kita akan belajar bersama-sama tentang muatan pelajaran IPA, tema 1, subtema 1, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu 1. Perkembangbiakan secara generatif. Kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Tentunya kalian ingin tahu apa itu perkembangbiakan generatif dan apa itu perkembangbiakan vegetatif. Yuk kita belajar bersama-sama. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Apa alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Perkembangbiakan generatif terjadi pada tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah serbuk sari dan kepala putih. Nah, anak-anak semuanya, tentu kalian ingin tahu bagaimana proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yuk kita simak materi selanjutnya. Perkembangbiakan generatif terlebih dahulu diawali dengan peristiwa penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari pada permukaan putik. Pada bunga, bisa kita ketahui bahwa bunga mempunyai benang sari. Pada proses penyerbukan ini, bunga dibantu oleh lebah, angin, ataupun manusia. Lebah akan hinggap pada bunga dan tentunya akan menyebabkan serbuk sari akan berjatuhan pada kepala putih. Nah, inilah yang disebut proses penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari pada permukaan putik. Macam-macam penyerbukan. Penyerbukan ada 4 macam. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri terjadi dalam satu bunga, yaitu serbuk sari berasal dari bunga itu sendiri. Untuk penyerbukan yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga ini terjadi dalam 2 bunga, tetapi masih dalam satu pohon. Oleh karena itu, serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Untuk penyerbukan yang ketiga disebut dengan penyerbukan silang.
karena penyerbukan ini dari tanaman lain tetapi masih dalam satu jenis pohon. Jadi serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi beda pohon, tetapi masih dalam satu jenis pohon. Untuk penyerbukan yang keempat ini disebut penyerbukan bastar. Pada penyerbukan bastar ini terjadi pada lain bunga, lain tanaman, dan tentunya juga lain jenis tanaman. Oleh karena itu, pada penyerbukan bastar ini serbuk sari berasal dari pohon lain yang tentunya berbeda jenis pohonnya. Setelah terjadi proses penyerbukan, maka proses selanjutnya adalah pembuahan. Pembuahan pada tumbuhan adalah peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan dengan kepala putik atau sel kelamin betina pada tumbuhan. Nah, sekarang kita simak ilustrasi tentang pembuahan pada tumbuhan berikut. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Daging buah itulah yang akan kita makan, dan tentunya bijinya di dalam daging buah bisa kita tanam dan berkecambah dan tentunya menghasilkan tumbuhan baru. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Apa itu perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak makhluk hidup yang tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan ada dua, yaitu 1. Perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami yaitu proses perkembangbiakan secara vegetatif tanpa bantuan manusia. Yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan yaitu perkembangbiakan vegetatif dengan bantuan atau campur tangan manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama adalah membelah diri. Contohnya adalah ganggang hijau.
Tumbuhan tingkat rendah berkembang biak dengan membelah diri. Tumbuhan tingkat rendah itu terdiri atas satu sel, misalnya ganggang hijau. Jadi, ganggang hijau memperoleh keturunan dengan cara membelah sel tubuhnya menjadi dua. Kedua adalah spora. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora adalah tanaman paku-pakuan. Spora adalah inti sel pada tanaman yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Pada tumbuhan paku, spora dibentuk pada daun, yaitu spora yang terletak pada sporagium yang berkumpul dalam sorus. Ketiga, akar tinggal. Rizoma atau akar tinggal adalah modifikasi dari batang yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah menyerupai akar. Dengan ciri-ciri akar berruas-ruas seperti batang. Pada ruas terdapat daun yang dapat berubah menjadi sisik. Dan di setiap ketiak atau sisik daun terdapat mata tunas yang akan menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan rizoma adalah tumbuhan rimpang seperti tumbuhan jahe, kunyit, kunci, kencur, dan temulawak. Keempat, umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian pelepah daun tipis berlapis-lapis yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang putih dan bawang merah. 5. Umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh dalam tanah yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama yang mengandung tinggi zat tepung. Contohnya, ketela rambat dan kentang. Keenam, geragih. Geragih adalah proses perkembangbiakan vegetatif melalui batang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan stolon atau geragih adalah tanaman stroberi, rumput pegagan, rumput semanggi, dan rumput teki. 7. Tunas. Pada perkembangbiakan tumbuhan, dengan cara bertunas adalah dengan munculnya kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau pada ketiak daun induk tanaman dan akan menjadi tumbuhan baru. 8. Tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang muncul pada bagian tepi daun dan tunas tersebut akan tumbuh ketika diletakkan di tanah gembur. Terakhir, umbi akar. Umbi akar adalah bagian akar tanaman yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama pada jenis tanaman yang mengandung zat tepung. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Pada perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan ini adalah tentunya dengan campur tangan manusia, seperti 1. Mencangkok, yang kedua okulasi, ketiga sambung pucuk, keempat stek batang, dan kelima merunduk.
Untuk memperdalam materi pada perkembangbiakan vegetatif buatan ini akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.